Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Seperti biasa, sebelum memulai aktivitas apapun, diharap membaca doa terlebih dahulu agar diberi kemudahan, ridho, dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada materi hari ini yaitu tentang lembaga sosial. Dan tujuan pembelajaran hari ini yaitu tentang agar siswa mampu mengerti tentang lembaga sosial, mampu mengerti fungsi lembaga sosial, dan mampu mengerti ciri-ciri lembaga sosial itu apa saja. Pada pertemuan hari ini yaitu masih berkaitan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang interaksi sosial dan juga lembaga sosial. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan sedikit tentang lembaga sosial ya. Sebelum itu, Ibu menyuruh kalian untuk membayangkan sebuah sepeda. Di sepeda tersebut terdapat bagian-bagian yang saling berkaitan dan dapat dirangkai sedemikian rupa sehingga akhirnya sepeda tersebut dapat berfungsi dengan baik. Namun, jika satu roda saja dalam keadaan rusak, maka sepeda itu tidak dapat dikayuh dan akhirnya tidak dapat difungsikan. Nah, seperti halnya tentang sistem sosial masyarakat. Masyarakat terdiri dari bagian-bagian yang penting yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda guna mendukung keseluruhan sistem sosial kehidupannya. Pada bagian-bagian yang mendukung kelangsungan hidup masyarakat inilah yang disebut dengan lembaga sosial. Masing-masing lembaga sosial yang terdiri berbagai aturan atau cara kehidupan berfungsi untuk menjalankan sistem sosial masyarakat agar mencapai keteraturan sosial. Nah, yaitu jadi dapat diartikan lembaga sosial adalah seperangkat norma atau aturan atau tata cara yang mengatur perilaku atau tindakan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Pada seperangkat norma dimaksud dibentuk oleh masyarakat sendiri sehingga dapat dipertahankan dan diubah tergantung kebutuhan masyarakat itu sendiri. Jadi, norma-norma tersebut pada dasarnya tersusun dengan saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lainnya guna mempertahankan fungsionalitas dan stabilitas keseluruhan masyarakat. Pada lembaga-lembaga sosial yang ada di sekitar kita berfungsi mengatur tentang bagaimana individu harus bertindak, berperilaku, serta beraktivitas sehari-hari. Mengapa sih perangkat norma yang dibentuk dan dipertahankan oleh masyarakat disebut dengan lembaga sosial? Dan apakah semua norma dapat dikatakan lembaga sosial? Nah, jadi pelembagaan dengan istilah lain yaitu institusionalisasi, yaitu pelembagaan merupakan proses di mana suatu perilaku atau aktivitas masyarakat yang menjadi berpola atau terjadi secara berulang atau menjadi kebiasaan dan pada akhirnya menjadi pedoman bersama dalam kehidupan masyarakat. Nah, ada beberapa fungsi lembaga sosial, yaitu ada 5 ya. Yang pertama, menjaga terciptanya keteraturan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, menjadi pedoman individu dalam bersikap serta memberikan batas-batas dalam bertingkah laku agar individu tidak menyimpang. Yang ketiga, menjaga integrasi dan ikatan sosial antar anggota masyarakat. Yang keempat, sebagai alat atau sarana pengendali sosial dalam masyarakat. Yang terakhir nomor 5, sebagai alat pemenuh kebutuhan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Nah, adapun ciri-ciri dari lembaga sosial yaitu terdapat 1. Lembaga sosial merupakan suatu organisasi yang terstruktur dan relatif kekal. Yang kedua,
Norma-norma yang terdapat pada lembaga sosial melalui proses yang panjang, sehingga dapat diakui oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu lembaga sosial memiliki sanksi yang mengikat tentang bagaimana individu bersikap dan bertingkah laku. Yang keempat, lembaga sosial memiliki satu atau beberapa tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, dalam rangka mencapai tujuannya, suatu lembaga sosial memiliki aturan tertulis maupun tidak tertulis. Yang terakhir, nomor 6 yaitu terdapat alat-alat perlengkapan, simbol, dan lambang tertentu yang digunakan untuk mewakili lembaga sosial beserta tujuannya. Nah, jenis dan contoh lembaga sosial ya, terdapat 5 jenis lembaga sosial, yaitu ada lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga agama, dan lembaga politik. Adapun syarat-syarat terbentuknya lembaga sosial. Yang pertama yaitu harus disertai norma atau aturan. Yang kedua harus saling berhubungan dengan norma tersebut. Yang ketiga mempunyai perlengkapan dan peralatan sendiri. Yang keempat aktivitas dikerjakan oleh kelompok-kelompok yang ditunjukkan. Dan ada pula yaitu sifat-sifat dari lembaga sosial. Yang pertama, lembaga sosial berfungsi sebagai suatu unit dalam sistem kebudayaan, sebagai suatu kesatuan. Dan yang kedua, lembaga sosial memiliki suatu tujuan yang jelas. Yang ketiga, lembaga sosial bersifat kokoh. Yang keempat, cenderung menggunakan hasil kebudayaan material dalam menjalankan fungsinya. Yang kelima, sifat karakteristiknya merupakan lambang dari lembaga sosial tersebut. Yang terakhir nomor 6, umumnya memiliki tradisi secara tertulis ataupun lisan. Ada pula macam-macam jenis lembaga sosial, yaitu berdasarkan fungsinya. Maksudnya di sini yaitu lembaga sosial operatif merupakan lembaga sosial yang berfungsi untuk membentuk dan menghimpun pola atau cara yang diperlukan dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, yang menurut fungsinya yaitu lembaga sosial regulatif, merupakan lembaga sosial yang berfungsi untuk mengawasi kebiasaan, adat, dan perilaku masyarakat. Yang kedua yaitu berdasarkan penyebarannya. Ada dua. Yang pertama, lembaga sosial general merupakan lembaga sosial dalam penyebaran luas yang dikenal hampir oleh semua lapisan masyarakat. Yang kedua, lembaga sosial restricted merupakan lembaga sosial dengan penyebaran sempit yang hanya dikenal oleh sebagian kecil masyarakat. Yang ketiga, berdasarkan nilai yang diterima oleh masyarakat. Ada dua, yaitu lembaga sosial basic merupakan lembaga sosial yang dianggap penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Yang kedua, lembaga sosial subsidiary merupakan lembaga sosial yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap kurang penting atau setiap lapisan masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terhadap hal-hal tersebut. Contohnya saja rekreasi. Yang keempat yaitu berdasarkan proses terbentuknya, yaitu ada dua. Yang pertama, lembaga sosial kreatif merupakan lembaga sosial yang tumbuh secara tidak sengaja dan tidak direncanakan. Kebanyakan lembaga sosial kreatif tumbuh karena adat istiadat dalam masyarakat. Yang kedua yaitu lembaga sosial enacted merupakan lembaga sosial yang terbentuk secara disengaja untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah jelas. Yang kelima, atau berdasarkan penerimanya dalam masyarakat, yaitu ada dua. Yang pertama, lembaga sosial yang diterima merupakan lembaga sosial yang diterima oleh hampir semua masyarakat atau disebut dengan approved institution. Yang kedua yaitu lembaga sosial yang tidak diterima merupakan
bukan lembaga sosial yang ditolak oleh masyarakat, tetapi lembaga sosial ini tetap ada karena sangat sulit untuk diberantas atau disebut dengan unsuccessful institution. Mungkin itu saja untuk pembahasan lembaga sosial hari ini, dan untuk materi selanjutnya yaitu tentang lembaga sosial berupa lembaga keluarga. Sebelum itu, Ibu hanya mengatakan, ambillah resiko, bermimpilah lebih besar, dan berharaplah besar, karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.